Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya seorang mahasiswi dari semester 3 Manajemen di salah satu universitas di Kabupaten Cirebon, yaitu Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview tentang Jurnal Internasional Perbankan Syariah guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah AIK 2. Jurnal yang saya review berjudul Between PT and Prudence, State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia. Volume jurnal 34 dengan halaman 107. Tahun 2012, penulis Tim Leinsen. Gambaran umum tentang jurnal Between PT and Prudence, State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia berisi tentang sebuah negara dengan kependudukan muslim terbanyak dan tentang peraturan perundang-undangan syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia akan pembentukan Lembaga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia sebagai pengeluar fatwa tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pendahuluan dari jurnal ini adalah di dalam paragraf pertama, penulis menegaskan bahwa pemerintah telah menjadi pengambil inisiatif untuk memperluas perbankan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan khususnya tidak melibatkan pembayaran bunga. Bahkan negara demokrasi baru yang muncul setelah jatuhnya Soeharto dan rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998 memiliki sistematis memperluas otoritas yang lebih dalam perbankan Islam. Pemerintah sukses, konsisten, dan dalam upaya mengelola apa yang dikenal di Indonesia sebagai ekonomi syariah. Penulis juga mengatakan ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah diresmikan tentang perbankan disahkan sejak saat itu, perbankan Islam yang dari kecil telah berkembang di Indonesia dari bagian sektor keuangan dan hukum tertentu, tujuan di perbankan syariah terus bertumbuh mencapai 6,5 juta pelanggan di tahun 2010. Sehingga bagian paragraf selanjutnya penulis menjelaskan bahwa Lembaga Dewan Syariah Nasional DSN dan Majelis Ulama MUI diikuti dua organisasi ulama Indonesia, yaitu Muhammadiyah, salah satu organisasi muslim massa terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang terbesar penerbitan fatwa organisasi di Indonesia. Dan konon organisasi Islam terbesar di dunia adalah sebuah pengembangan sistem regulasi untuk perbankan syariah di Indonesia dalam pengawasan perbankan syariah. Tujuan dari artikel ini adalah menawarkan pengembangan sistem peraturan terhadap perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada perluasan kontrol negara dan kejelasan kontak perbankan syariah yang dipilih oleh bank syariah. Sejauh mana perbankan syariah di Indonesia memiliki sebagian besar kerangka kelembagaan dari perbankan konvensional. Di sini ada pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu lembaga perbankan syariah. Pada awalnya hanya ada 3 bank umum syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 1992, kemudian ada Bank PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, dan yang ketiga ada Bank Mega Syariah Indonesia sejak tahun 2004. Sehingga pada tahun 2010 meningkat menjadi 10 lembaga. Sehingga sejak April 2007, Bank Indonesia telah memberi izin unit-unit ini beroperasi, dan dari cabang yang mempunyai bank induknya disebut kantor penyaluran, yang menyebabkan 2 kali lipat dari unit cabang usaha syariah deposit. Kemudian yang kedua ada tentang peraturan perbankan Islam di Indonesia. Unit usaha syariah adalah sebuah divisi dari bank umum konvensional yang dioperasikan di bawah prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebut sebagai perbankan mitra Islam atau pintu peraturan 6M, Man, Money, Material, Machine, Method, and Machine, dalam Hukum Perbankan 1992. Kinerja perbankan Islam. Bank Islam mengklaim bahwa selama krisis ekonomi bencana yang dimulai pada tahun 1997 dan berlangsung sekitar 5 tahun,
perbankan syariah yang mengalami kekurangan lebih cepat pulih daripada bank konvensional. Secara umum, tingkat kredit bermasalah lebih rendah pada bank syariah. Dilihat dari tingkat perkembangan aktiva pada tahun 2003, yaitu 7,7 triliun dan 2004 naik 14,4 triliun. Pada tahun 2004, lembaga keuangan syariah seluruh total aset Bank Indonesia 11,14%. Pada tahun 2006 menjadi 1,6%. Pada tahun 2007 naik lagi 1,7%. Tahun 2008 setinggi 1,98%. Pada tahun 2010 mencapai 3,1%. Dan optimis mencapai kenaikan pada 2015 sebanyak 5,25%. Pengembangan kerangka peraturan. Langkah formal untuk memberlakukan Undang-Undang Perbankan 1992, di mana pemerintah mengaku klaim secara implisit mengenai sistem perbankan syariah dengan memberikan legalitas yayasan untuk pendirian bank bagi hasil. Pasal 5 Peraturan Nomor 72 Tahun 1992 mengharuskan bank menerapkan keuntungan saham berbasis prinsip, yaitu bank syariah. Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah dan DPS sejak dibentuk pada tahun 1999. Cukup sekian pembahasan review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.